Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refdi Ambara Arsna. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Ingin eh, saya ingin remedial ulangan harian biologi bab 2. Materi yang saya akan bacakan yang ini materi genetika. Nah, jadi materi genetik adalah substansi pembawa informasi genetik yang menentukan sifat, ciri, dan karakteristik setiap makhluk hidup. Materi genetik ini berfungsi mengatur kawasan sifat, sintesis protein, serta menjamin keberlangsungan kehidupan dari generasi ke generasi. Dalam materi genetik ini di sini ada kromosom. Kromosom ini adalah struktur berbentuk benang kromatin yang terdapat pada inti sel nukleus pada sel eukariotik atau di nukleoid pada sel prekariotik. Kromosom ini memiliki ukuran bervariasi dengan panjang sekitar 12 sampai 50 m dan diameter 0,2 sampai 20 m. Fungsi dari kromosom ini sendiri ialah membawa dan menyimpan informasi genetik, mengatur kewenangan sifat dari induk keturunan, mengontrol aktivitas sel, terutama sintesis protein, menjaga kestabilan jumlah DNA saat pembelasan, menentukan jenis kelamin melalui kromosom seks atau gonosom, menjadi variasi genetik melalui kombinasi gen dan mutasi kromosom. Lalu di sini untuk struktur kromosom ada namanya telomere, yakni ujung kromosom. Fungsinya untuk melindungi kromosom agar tidak rusak dan tidak saling menempel. Lalu di sini juga ada short arm atau lengan pendek, yakni bagian strukturnya kromosom di atas sentrometer. Jadi dia di atas titik tengah itu yang sentrometer. Fungsinya itu dia membawa sebagian informasi genetik. Lalu untuk struktur yang tengahnya ini ada sentrometer. Jadi dia posisi tengah-tengah dan fungsinya untuk menyatukan kromatid saudara dan menyatukan bentuk kromosom. Lalu ada kinetokor, yakni protein di sekitar sentrometer. Fungsinya untuk tempat menempel benang spindel saat pembelahan. Lalu ada yang terakhir ada kromatid saudara atau sister chromatids. Dua kromatid identik hasil replika DNA. Fungsinya akan dipisahkan ke sel anak saat anak. Lalu di sini untuk kromosom ada telosentrik, akrosentrik, subesentrik, dan metasentrik. Jumlah kromosom homolog pasangan kromosom sama bentuk, ukuran, letak gen. Kromosom heterolog yakni pasangan kromosom yang berbeda bentuk dan ukuran. Lokus adalah tempat atau posisi gen pada kromosom. Manusia terdiri dari 23 pasang kromosom atau 46 buah, terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin atau gonosom. Lalu di sini ada gen ini sendiri terdiri dari protein yang dari asam nukleat DNA dan RNA. Sel tubuh manusia mengandung 26.000 sampai 40.000 gen yang tersimpan pada 46 kromosom. Setiap gen terletak di lokus pada kromosom nomor tertentu. 3 komponen penyusun gen yaitu rekon, yaitu komponen lebih kecil dari gen terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Lalu ada muton, yaitu komponen yang lebih besar dari rekon, terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Lalu ada yang terakhir ada sistron, itu komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Tipe gen di sini ada gen dominan, sifatnya muncul walaupun hanya ada satu alel, dilambangkan huruf besar dia. Lalu ada gen resesif, sifatnya hanya muncul jika keadaannya homozigot atau dua selnya sama, dilambangkan dengan huruf kecil. Lalu ada gen intermediate,
Ini jika dua gen berbeda bertemu akan menghasilkan sifat campuran. Lalu ada secara fungsi gen struktural. Gen struktural mengkode RNA dan protein. Enzim, hormon, protein berperan sebagai pembawa informasi pada sel. Lalu ada sel regulator, yakni dapat mengontrol beberapa banyak gen struktural diekspresikan. Ini akan menghasilkan protein regulator, reseptor atau aktivator. Dan di sini yang terakhir untuk ada alel. Alel adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog. Gen yang sealel pada pasangan kromosom akan ditulis dengan dua huruf yang sama. Huruf besar akan menunjukkan karakter dominan dan huruf kecil akan menunjukkan karakter resesif. Jika karakter alel tersebut sama, maka kode tersebut diberi nama homozigot atau alel identik. Jika karakter dua alel tersebut beda, maka diberi nama heterozigot atau alel yang berbeda untuk sebuah gen. Mungkin itu saja remedial yang bisa saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.